Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himaxian Podcast berbincang bersama Himaxi. Nah, untuk di episode Himaxian Podcast kali ini tentunya saya dan Fikri tidak hanya berdua, tetapi kita kedatangan dua orang teman kita yang tentunya sangat relate sekali dengan tema kita hari ini, yaitu terlatih patah hati, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja berbagi cerita atau bertukar cerita dengan kami yang ada di sini. Jadi siapa mau cerita dulu nih? Iman, Ochan mungkin. Oke. Ochan. Kalau berbicara soal patah hati itu sebenarnya kembali ke diri kita, karena kita terlalu berekspektasi tinggi kepada seseorang sehingga itu membuat kita terlalu sakit. Karena kita tahu sendiri, jangan bertaruh harapan kepada manusia karena manusia tempatnya salah. Kalau Kanda Iman sendiri, bagaimana kira-kira patah hatinya Kanda Iman? Karena saya dengar Kanda Iman ini kalau masalah patah hati dia terlalu sering disia-siakan untuk orang yang bagaimana? Berarti belum kau baca cerita tadi ini? Belum. Oh, berarti Iman duluan nih. Ini cuma pengantar. Iman. Oh, oke. Langsung saja ke fuckboy. Bukan fuckboy, sad boy. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang patah hati terhebat, itu bicara tentang bagaimana awalnya kita mungkin awalnya kagum dulu sama perempuan. Karena ketika kita sayang sama orang itu, yang kebanyakan orang lihat itu ketika mereka suka sama orang, pertama lihat fisiknya. Tapi ketika saya melihat sosok perempuan ini, bukan fisiknya biasa-biasa saja, tapi melihat dari caranya berbicara, caranya menyampaikan pendapat. Berarti kagumnya berarti kagum dari situ ya. Dari sikapnya. Dari dalam dirinya dia. Lebih ke perilakunya dan isi otaknya juga bagaimana. Kagumnya dari situ. Itu pengalaman berarti. Pengalaman pribadi. Itu relate dengan aslinya tidak? Relate. Bukan diminum juga. Cewek atau cowok? Cewek. Lanjut. Jadi pada saat itu saat pertama kali melihat itu kayak langsung kagum dengan perempuan ini. Terus lama kelamaan dekati dia. Awalnya siapa ini cewek siapa? Jangan ada inisial. Jangan inisial. Lanjut. Jangan dipublis, kasihan orang. Nggak boleh di spill. Jangan di spill. Oke, lanjut. Nanti Terus kalau mau spill di DM saja. Oh ya, DM saja ya. DM di IG-nya Himaxi. Jadi sudah lanjut. Singkat cerita, mungkin tidak usah PDKT-nya karena kita bahas di patah hatinya. Jadi singkat cerita PDKT, terus pacaran. Pas sudah pacaran, awalnya maksudnya biasa-biasa saja. Karena si cinta yang sebenarnya itu bukan ketika melihat kelebihannya, tapi menerima kekurangannya. Kita mencintai seorang dengan segala kekurangannya, bukan menerima kelebihannya. Nah begitu. Terus pada saat itu, singkat cerita, sudah sayang sama dia, sudah berharap kayak itu kadang itu bodohnya ketika kita main-main sama perempuan yang serius. Main bagaimana? Maksudnya main-main. Berarti Anda tipikal main-main kalau dalam hubungannya? Ada. Secara tidak langsung dia mengakui. Tapi ini masih proses untuk membuat nyaman ceweknya sendiri kan? Sudah pacaran, tapi belum tentu orang pacaran sudah nyaman kan? Iya begitu. Terus kadang begitu, tapi ketika kita serius sama perempuan, tapi perempuannya yang bikin kecewa, begitu. Berarti dunia tidak adil ya? Mungkin itu namanya karma. Berarti kau duluan kasih begitu cewek berarti? Sebelumnya pernah. Kayaknya, insya Allah pernah. Begitu. Terus sudah singkat cerita sudah PDKT, terus pacaran selama mungkin beberapa bulan. Awalnya tidak ada yang berubah dari dirinya, terus tiba-tiba kayak hilang kontak begitu. Mungkin kayak dia sengaja menjauh dan atau menjaga jarak. Tapi kenapa kayak perempuan itu kayak semakin dikejar semakin menjauh kayak lagu. Tapi begitu. Karena yang saya dapatin itu semakin kita sayang sama orang, maka orang itu akan semakin seenaknya sama kita. Betul. Nah itu sudah pas habis itu kayak pas mulai dari lost kontaknya itu dia tiba-tiba aja ketemu. Terus pada saat itu dia bilang tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung putus.
karena tidak tahu kenapa, tapi alasannya di situ dia bilang dia tidak punya rasa, kan gila. Tapi kamu sudah berjalan berapa lama itu sampai dia bilang dia belum ada rasa? Sekitar 2 bulan. Jangan dia mati rasa, 2 bulan dia ada. Maksudnya kayak dia coba buat, katanya dia coba buat sayang sama saya, tapi belum tidak bisa. Berarti selama ini pas kau pacaran dia mencoba untuk mencintaimu, Tapi tidak bisa. Nah sudah. buat apa dia terima kau kalau dia paksakan kehendaknya? Itu hal Nah yang kalau baik. kalau dia dari situ, tapi tidak tahu juga apa alasan pastinya. Tapi pas dia bilang begitu sudah, dia bilang tidak, dia tidak punya rasa dan dia coba untuk sayang, tapi ternyata tidak bisa. Karena kalau dipaksakan terus akan kasihan di saya kata, karena dia menjalani hubungan yang tidak dia sayang, sama orang yang tidak dia sayang. Betul. Nah sudah, tapi kenapa anehnya pas dia tidak sayang sama saya sayang sekali sama dia. Sayang sekali sama dia. Nah sudah, karena di situ juga maksudnya harga diri toh. Harga diri. Dikasih putus tidak mungkin bertahan. Jadi tidak bertahan. Tidak bertahan. Tidak bertahan. Disebut saya. Tapi katanya Sayang, tapi kalau begitu juga kan kembali lagi harga diri. Cuman kalau kayak begitu sampai kayak sesuatu yang lepas kalau kita pertahankan itu juga tidak baik. Nah sudah pas itu dia pas putus itu pertama harus kontak pasti toh. Cuman kayak gelisah tidak close kontak, tembak tegur, Diblokir. bilang sudah pas habis itu close kontak, tapi kayak ini masih mungkin bisa dibilang masih satu organisasi. Satu organisasi. Iya satu organisasi. Jadi ya lanjut. Gitu ya. Oke lanjut. ya sudah satu organisasi. Jadi walaupun lu kontak tapi masih ketemu juga biasa, karena mungkin mempunyai satu Urusan masing-masing. satu urusan di organisasi itu, jadi kayak masih sempat ketemu. Jadi move onnya itu susah karena ketemu sudah pas habis itu mungkin coba mungkin dibilang gagal move on atau masih patah hati, jadi mencoba untuk dekati ulang. Pas didekati ulang dia kayak sudah tidak mau dan sudah menjauh. Tapi namanya penjantan tangguh. bukan penjantan tangguh juga, tanggung kayaknya tanggung. Petarung senjata. Sudah. Jadi dekati ulang, baru cari tahu bagaimana caranya supaya mungkin bisa balikan lagi toh, karena bertahan pada satu hati itu bukan berarti bodoh, tapi teguh pendirian. Betul. Tapi tergantung persepsinya orang mengenai itu. Karena kalau mungkin kita dengan bicara saya tidak sayang dia, tapi hati bisa merasakan yang lain. Nah sudah pas itu dekati ulang dia, saking bingung sebagaimana caranya mau dekati dia ini, saya minta saran dari teman dekat. Teman dekat lah. Saran dari teman dekat. Bukan cewek juga. Cowok. Bahaya kalau cewek. Bahaya kalau cewek. Jangan nanti kita bertukar cerita. Ada yang mau. Nah, sudah kasih saran. Nah ini teman kasih saran, suruh dekati keluarganya. Mungkin dengan kita dekati keluarganya, dia mungkin akan luluh tuh, karena bila kita peduli sama keluarganya. Berarti dekati mamanya dapatkan anaknya. Tidak juga mamanya, papanya. Oke. Begitu. Nah, udah ini kebetulan kan di rumahnya ini ada adiknya tuh masih kecil. Jadi mulai dari situ kan tidak mungkin langsung mamanya tuh. Jadi diajak main-main dulu adeknya. Diajak main-main dulu adiknya. Bermain, bukan main-main, bermain. Sampai dipanggil om. Bermain dulu adiknya. Nah, jadi kayak apa yang disuka adiknya diusahakan dibelikan. Perjuangan sekali. Badut. Bukan juga badut. Baru sudah perjuangan. Pas habis itu disuka apa yang disuka dia dibelikan toh. Sampai padahal kayak tidak ada di rumahku ini yang disuka dia, tapi saya bilang ada di rumahku, padahal kendati saya belikan. Begitu ya. Sudah. Tapi ini perempuan ternyata risih. Tidak suka dengan cara mendekati adiknya. Tidak suka. Risih dengan kehadiranmu.
Jadi kayak jadi yang saya dapat itu kayak bagaimanapun kerasnya kita mempertahankan, tapi kalau orangnya mau lepas, Betul. pasti akan lepas juga. Nah, mulai dari situ sudah mungkin itu saya dulu karena masih ada cerita selanjutnya. Jadi mungkin Ochan bisa Tidak, sampaikan. saya masih penasaran sih pengalaman patah hatinya yang paling patah di situ di bagian mananya? Itu Itu yang paling tadi tuh, maksudnya dia Yang tiba-tiba mati rasa. Ketika dia sudah cinta sama orang tapi orang ini tidak Iya. membalas cintanya kendaku satu ini, jadi Salah sendiri sih, karma sih. bisa bilang karma. Saya bilang karma. ekspektasi terlalu tinggi membuat sakit hati terlalu dalam. Itu BTW untuk cerita selanjutnya ke Ochan, mungkin bisa dari pengalaman pribadimu sendiri. Soalnya tadi dari ceritanya Iman kayaknya seru juga tadi cerita. mirip dengan ceritanya temanku gitu. Oh, mirip. Kalau saya itu seperti filmnya itu apa namanya, Story of Kale. Yang sudah kita sudah berusaha untuk mencintai orang yang sama mantannya. Hampir sama lah dengan ceritanya. Yang dia sudah pacaran sama mantannya kurang lebih 3 tahun, dan saya mencoba berusaha masuk untuk menjadi penghiburnya dan Badut. lakukan kurang seperti badut. Awalnya memang kayak kita kayak saling rasa sleep call, anjay sleep care apa semua. Tapi pada saat itu mungkin rasa yang tepat di waktu yang salah lah, karena mantannya tiba-tiba kayak ajak balikan. Jadi kayak tidak mau tidak mungkin pengalaman 3 tahun akan mengalahkan yang cuma berapa bulan. Bisa sih. Bisa sih, tapi impossible, mustahil, sangat susah lah. Jadi dia kembali ke mantannya, sedangkan saya kembali ke sakit hati kembali. Karena kalau karena saat itu saya sudah percaya kayaknya dia sudah move on, jadi ini sudah kesempatanku untuk dia dekati dia apa semua. Memang kalau sudah dibilang itu sudah dekat sekali, sering keluar sama-sama apapun. Cuma dari situ saya sadar, karena jangan terlalu berekspektasi sama manusia, karena manusia lagi-lagi tempatnya salah. Jadi kalau dan juga terkadang kalau kita sebagai laki-laki, kalau misalkan kita mendekati perempuan, kita terkadang insecure ketika dia lebih kalau masalah hartanya lebih dari kita lah. Jadi kita kayak ekonominya lebih dari kita lah, kayak misalkan saya pakai sandal jepit, dia pakai sandal 3 second, kan kayak begitu kan membuat Merasa tidak sederajat. merasa tidak sederajat. Jadi kita kayak mau kira-kira kenapa dia bisa mau sama saya, padahal kalau masalah ekonomi saya kurang gimana sekali. Kalau sesama dia itu cuma berapa, tidak lama, seperti Story of Kale yang saya rasa memang mirip, karena mencoba masuk di hubungan yang orang yang sudah lama tuh mending Berarti kurang lebih seperti kau ini hanya jadi pelampiasan. Betul. yaps, saya rasa begitu sih. Tapi kayak kesimpulan dari ceritanya Ochan itu ya, ini maksudnya bisa jadi pelajaran yang harus digarisbawahi. Jangan pernah masuk di hubungannya orang yang mungkin yang belum selesai dan mungkin sudah terlalu lama dengan mantannya. Nanti jatuhnya kita kayak yang jatuhnya kita cuma jadikan pelampiasan gitu. lebih kebalik sih. Tiba-tiba dekat sama kita, habis itu balik lagi sama mantannya. Betul. Jadi kau rasa patah sekali di situ. Patah sih. Berarti kau sayang sekali dia ini. Kalau saya sayang sama kau, Sayang sama siapa? Sayang sama dia. Sayang sama orang sayang sekali, tapi jangan sampai buat saya benci, karena kalau saya benci sama kau, batang hidung pun tidak bisa lihat. Wih. Laki-laki sekali mengintip bro. Karena kalau yang saya dengar juga sih, kalau orang patah hati itu berusaha melupakan kan. Sejatinya manusia tidak akan pernah melupakan, apalagi dengan indah. Karena kalau kita akan mati, kita akan diingatkan ulang dengan dosanya kita, bukan melupakan dosanya kita. Betul. Jadi sejatinya manusia diciptakan untuk mengingat, bukan melupakan. Bukan melupakan orangnya, tapi menghilangkan rasanya mungkin. Mungkin lebih ke berdamai sih, berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana cara melewati ini semua dengan rasa sedih. Kalau melupakan itu hal yang mustahil buat saya. Oke, mungkin dari ceritanya Iman dan Ochan tadi itu pengalaman mereka waktu patah hati ya.
Walaupun mungkin ada salah satu bukan pengalamannya sendiri yang disebutkan. Jadi dari Ocan dulu kayaknya. Kira-kira Siapa tahu Putih juga ada pengalaman patah hatinya. kita dengar dari sisinya Ocan dulu, kita Kita selesai. selesai dulu. Kita selesai gitu. Kan saya sudah siap juga nih. Pernah kan? Satu-satu ya. Banyak, satu. Banyak. Dari pengalaman tadi, jadi setelah setelah disakiti, kira-kira apa yang Ocan lakukan setelah sakit hati? Self feeling ya, lebih ke kalau saya orangnya kalau misalnya kan kalau ketika kita dekat, ketika kita gabut sering chatan, jadi kalau sudah tidak kan pasti gabut pikir lagi. Kalau saya lebih ke main game atau kumpul sama teman, karena kan kalau teman saya tuh kalau apa-apa biasanya sering ke rumah, jadi saya kayak tidak ada waktu untuk memikirkan dia karena bicara teman. Saya kira cari yang baru tadi. Kalau bicara yang baru Belum. Sudah ada. Kayaknya masih berharap sama yang satu itu. Tidak juga. Tidak juga. karena saya sangat tidak mau berharap sama orang. Betul. Kalau Iman sendiri? Sebenarnya kalau berbicara tentang self feeling atau move on nih, Iya, cara lupakan patah hatinya lah. Ya. sebenarnya bukan kalau tentang melupakan itu bukan kita tidak lupa sama orangnya, yang bikin rindu itu momen yang sama dia, kebiasaan yang dilakukan sama-sama tapi sekarang sudah tidak bisa. Sebenarnya bukan orangnya yang kadang bikin kita sedih, tapi kenangannya Naik motor sama-sama, ada jarak, ternyata mau kemarin. Apalagi dulu kenapa lu kecil kan, jadi kayak kesini ingat, pernah saya dan dia kesini, saya dan dia pernah kesini. Nah, terus kalau berbicara tentang bagaimana move on, pertama itu untuk melupakan itu pasti kita harus mencari kesibukan, karena kalau kita Betul. sendiri itu pasti terngiang-ngiang dan tak pikir dia baru kayak otak juga tidak mau mengerti dan hati kita mau lupakan tapi dikasih ingat terus. Sudah, cuman kayak mungkin itu apa ya, caranya orang kan beda-beda untuk melupakan, cuman dengan mencari kesibukan, sibuk berorganisasi, walaupun kadang di organisasi pun ketemu lagi itu, tapi mencari kesibukan mungkin hal-hal baru, misalnya kayak membaca buku, tapi mungkin kadang kita tidak ketahui dari hal-hal yang sedih itu kita dapat bahagianya di dalam. Contohnya dari situ, ketika kita memulai hobi baru, terus kita mungkin hobinya itu seperti baca buku, terus kayak dari buku tersebut kita ketemu sama orang baru yang mungkin yang juga suka sama buku. Yang pertama mungkin memiliki kesamaan lah, suka membaca atau suka di bidang tersebut. Nah, mungkin mulai dari situ toh kayak kadang ada hikmahnya yang kita dapat, dan kadang Tuhan itu tidak akan kasih kita yang jelek. Ketika Tuhan menghilangkan seseorang yang buruk di hidup kita, pasti digantikan sama seseorang yang lebih baik. Saya percaya itu. Kayaknya dari pengalaman itu, ketika mulai dari buku terus ketemu sama orang baru yang mungkin bisa sefrekuensi dan sepemahaman mulai dari situ. Tapi ya kembali tadi kayak ceritanya Ocang, selesaikan dulu masa lalumu baru mulai lagi sama yang baru. Jadi maksudnya ceritanya tidak sesimpel itu ketika sama-sama suka baca buku terus dekat dan lain sebagainya. Tapi banyak proses panjang di dalamnya yang mungkin tidak bisa diceritakan. Jadi intinya kalau untuk mengenai move on itu semua orang beda-beda bagaimana cara melupakannya. Kadang ada orang yang cepat move on, kadang yang lama. Tapi itu kadang yang lama move on itu kadang juga ada yang menangis tapi itu bukan berarti dia orang lemah, tapi begitu sudah self feelingnya mereka dan kita harus hargai itu. Betul. Begitu. Oke, mungkin itu saja sih kalau dari saya. Mungkin dari Fikri atau Putih ada. Siapa dulu yang baca cerita? Kau Putih? Fikri boleh. Kalau saya sebelum baca cerita, kau percaya saya fuckboy? Tidak. Tidak. Saya baca cerita pengalaman ini SMP. Kamu mungkin pas masa-masa Cinta monyet. SMA, iya. Berarti SMP kok sudah mulai serius? Iya mulai serius, tapi kan SMA kan saya sudah dapat sampai sekarang. Apa dapat? Cewek. Siap cowok. Jadi saya ceritakan masa SMP ku saja, karena masa SMP ku itu masa bacar-car cewekku sudah. Bacar-car cewek. Mencerita ini kayak ayam jantan. Gitu ya. Pengalamanku baca cerita saya. Dia ini pas jam istirahat teman.
jam istirahat. Kayak di kantin gitu, tapi kita bukan kantin, koperasi. Kayak baru duduk begini, minum susu ultra dengan roti harga 2.000 teh. Nah kebetulan mantanku ini lalu ada kelas. Oh, adik. Bukan pedofil tuh. Bukan. Nah, saya ini kan kelas 3 lalu, dia kelas 2. Kebetulan kita yang kuasai tongkrongan itu. Anjay. Nah, gitu lah. Meki. Anaknya ganteng lalu. Nah, teh lama dia keluar dari kelas. Keluar dari kelasnya, di koperasi juga mau beli makanan ke apa, tapi dia tidak sampai di koperasi. Di koperasi itu. Sampai tongkrongan kan. Tidak, dia langsung dia panggil saya, "Kak, boleh kita bicara dulu?" Nah, Oh, di dia sini nembak ceritanya ini. tidak, Oh. ini langsung ke intinya saja. Oh, langsung Inti intinya. pengalaman patah Oke. hatiku saja. Dia panggil sesudah ini, "Kak, boleh kita bicara dulu?" Oh iya, saya kayak Deg-degan. iya deg-degan juga dan aku mau dia bilang ini. Sudah saya pigikan, bicara toh. Ternyata aku dia bilang, "Kak, saya tadi habis belajar agama di kelasku." Masya Allah bocil. Ya Allah, sate apa sih dia bilang ini, "Kak, saya ini habis belajar agama tadi baru disinggung tentang pacaran. Teh boleh pacaran kata dalam agama." Saya bilang dalam hatiku di situ, oh iya teh apa masih kecil juga tuh, masih SMP juga, maksudnya gitu ya, tidak jadi beban pikiranku sekali. Dan kalau dia bilang putus begitu ya, jadi tapi kayak Mbak Diam juga salah, Mama. Kita kau tahu lah kita baru sahabat, Apalagi perjuangkan SMP dia. zaman SMS tuh. Habis pulsa berpul. Singkat cerita sudah kayak saya terima begitu saja dan ketahuan SMP tidak pusing-pusing bagaimana dengan kayak bapak pertahankan lah, bisa tembok putus tiada lalu saya begitu. Tapi besoknya tuh apel pagi. Oh, saya kira kamu orang yang apel. Tidak ada ikan sop putus. Oh, iya, iya. Ada lagi apel. Besoknya dia sama cowok. Berarti dia kayak begini. Kan jangan spoiler. Biar kayak gitu. Oh ya Allah, sakit sekali betul. Alasannya dia bilang sama saya ini karena apa? Karena dia belajar agama, disinggung gurunya tentang tidak boleh pacaran. Tapi saya lihat besok paginya itu, besok habis jam-jam istirahat juga, siang-siang mama lewat dia dan cowoknya kau tahu panas-panas matahari di tengah lapangan, kau tahu baku gandeng. Itu yang sakit hati sekali. Sejak dini berarti. Iya, Makanya sekarang Tidak sudah pacaran, mungkin teman Iya. saja, bukan deh. Tidak, sama teh mungkin ya Allah. Kalau paling baku gandeng itu paling dan bencong lah, teh mungkin dan cowok dan laki-laki dan cewek tidak baku gandeng tanpa ada rasa gitu. Tapi SMP. Berarti dia sejak SMP, sejak dini. Iya, bisa dibilang begitu. Sabar cari perempuan dari SMP kan. Tapi Iya, memang- banyak di SMP. Kalau kayak dari SMP itu kita sudah merasa dewasa. Kayak saya sudah pacaran. Tapi pas sekarang lihat anak SMP yang pacaran, apakah pas kecil? Di situ pas saya lanjutin ya. Nah, pas saya lihat itu sudah perasaanku kayak gimana? Ada jengkelku juga. Kenapa? Maksudnya saya pikir kenapa dia alasan karena agama dia boleh pacaran, tapi dia bakal bawain cowok besoknya. Itu yang pertama, pengalaman patah hati pertama. Nah, yang kedua, tapi dengan orang yang sama, toh Oh, masih orang orang yang sama. Badut sejak dini. Banyak kasusnya ini, banyak Dia kasusnya. pembalut di dirimu. Banyak kasusnya. Nah, pas dikasih putus itu, saya lupa tanggal berapa itu. Tidak usah diingat, tidak lama. Tidak ingat. Telepon juga tuh. Intinya pas sebelum dia kasih putus, 1 hari sebelum dia kasih putus saya itu hari ulang tahunnya. Toh, jadi pas SMP ini kayak masih gimana ya, kasih surprise ke cewek, jadi kayak masih semangatnya di situ, sama sama kasih hadiah sama dia, besok dia Padahal masih pakai uang orang tua. Aduh, tidak boleh. Pada sekarang juga. Pas harinya itu saya kasih sudah hadiah. Terus disebutkan hadiahnya berkali masih Oke, kecil, boleh, masih keren. kecil. Bukan. Timen. Lollipop. Jam tangan. Masih SMP kan, belum berpikir belikan Lumayan. apa-apa. Jam tangan tuh tapi kalau boleh diperhitungkan kalau jam tangan yang seperti yang saya beli itu Rolex. masih juga. Tidak juga. Tidak ada SMP pakai Ada lah. Berharga lah. Ada harganya. Cuma di situ masa dia bakal putus saya man. Ocan baru lantaran saya pikir juga kenapa dikasih putus saya setelah saya kasih hadiah ke dia.
gitu ya, lantaran sambung konekku juga dengan pas saya lihat itu pagi dia jalan sama cowok itu ya. Baru serasa saya kayak dimanfaatkan gitu ya di hari ulang tahunnya, seakan-akan dia mau dikasih hadiah sama orang yang dia sayang gitu, orang yang temannya mungkin tidak kasih dia hadiah, jadi manfaatkan. Jadi supaya ada yang kasih hadiah pas gitu ya, patah hati. Ya suka juga dan masa cuma lantaran kau ini so enak ini saya kasih hadiah ulang tahun. Kasih enak meninggalkan ya. Iya, sudah dikasih di ulang tahun cuma lantaran baru alasan pelajaran agama dikasih ingat gurunya jangan pacaran kalau dalam beragama tuh. Tapi besoknya dia jalan dengan cowok itu ya, patah hati sekali tuh dua. Walaupun masih SMP. Walaupun masih SMP. Patah hatinya monyet. Iya, Karena masih cinta cinta monyet monyet. Cinta monyet. Jadi yang Cuma patah hati ada lah, cuma monyet. lantaran itu suruh saya kasih dia hadiah, besoknya ternyata dia kasih putus itu ya, soalnya makin dimanfaatkan sekali, saya ini rugi sekali uangku ke sana, aku tahu gitu ya. Kau kembali uangmu. Tidak mungkin dia sudah Bikin bahagia. ke nota. Kayaknya dia diuntat juga, tapi saat mau pusing kan. Oh, kayaknya diuntat. Yang bikin penasaran ini sebenarnya dari ceritanya Fikri. Setelah patah hati, habis itu kan pacaran sama yang sekarang lama. Bagaimana caranya membuka hati dari orang yang sebelumnya ke orang yang sekarang? Nah, Membuka hati ya. Kalau sama orang yang bekas patah hati yang seperti yang saya bilang tadi itu ada orang penggantinya sebelum saya sama yang sekarang ini. Wow. Ada yang pengganti ya. Mungkin penggantinya ini pelampiasanku lalu secara tidak langsung. Pelampiasan gitu ya, karena saya suka dikasih begitu cewek. jadi harus dikasih begitu juga. Dikasih begitu juga, kayak terima begitu ya. Nah sudah, tapi saya pacaran dan itu yang saya bilang pelampiasan tadi kayak cuma berapa ya, 2 bulan 3 bulanan. Nah setelah dari situ tiada, sudah kayak berteman biasa dan cewek-cewek dan sampai pas singkat cerita nanti SMA toh sudah saya bahas itu ya. Kayak tiada patah hatinya tuh, tiada patah hatinya maksudnya Kenapa? itu Karena sekarang lagi bagus. Yang penting caranya dia buka hati tadi toh. iya, cara buka hatiku ya itu Seperti buka pintu juga. Harus butuh pelampiasan dulu dia baru buka hati. dulu begitu. Berarti kau harus biasa. B untuk melupakan yang A. Gitu. Pertama Itu dulu ke C. Itu dulu. Atau ke C atau ke D atau ke Z. Nah, itu kalau bicara tentang itu, Nah, apa itu? ada juga orang yang mungkin kayak cara melupakan dengan mencari pelampiasan. Nah. Ada orang juga yang ketika dia sulit melupakan seseorang, dia butuh orang lain untuk membantu dia melupakan orang lain. Maksudnya kan kembali lagi tuh cara move on atau self healingnya orang beda-beda. Mungkin cara itu dengan mencari pelampiasan, walaupun itu salah, tapi itu pembenaran untuk diri sendiri karena begitu caranya untuk melupakan orang lain itu. Betul. Self healing Tapi terbaik. saya mau klarifikasi dulu nih, jadi untuk cewekku yang sekarang itu saya tidak lakukan ketika kita ada konflik kan. Oh iya, Itu saya tidak lakukan. Siapa tahu kau tidak tahu. Tidak ada. Itu saya tidak lakukan itu pada saat saya sekarang. Itu dulu masih asik. Cuman Masih kalau anak. kayak pacaran lama, masa tidak ada belok-beloknya? Ada beloknya. Maksudnya beloknya itu ketika Bosan, marah misal. atau bosan, pasti mungkin kalau orang pacaran bertahun-tahun pasti ada bosannya. Saya digasin. Jadi Ada. maksudnya cara Tidak mungkin dalam bosan atau ada konflik dalam hubungan itu, tapi kan Beda tema. beda. Patah hati. kayaknya jauh nih. Udah tahu sering Oke. kayak mau kau tarik semua informasi dari saya. Terlalu nyaman. Berarti self healing ini Itu dulu. Pelampiasan. Kita kalau sekarang ke depan kita ya. Kalau sekarang Pelampiasan juga kayaknya, cuman tidak didapat. Tidak ditahu. Oh, tidak didapat. tidak. Oh, tidak. Ada kayak cuma hampir sama kayak kau sih, kayak berorganisasi lah kan, tidak sama seperti kau. Kalau kau ke organisasi dia juga ada. Tapi ada juga organisasiku sama dengan dia gitu. Oh, waduh. Maksudnya cewek yang sekarang. Cewek sekarang. Kalau yang dulu tidak ada. Tidak ada. Mungkin Sudah, kita Sudah akhiri sih. mungkin podcast ini. Masih ada satu teman-teman. Ini teman kita ada UTK-nya banyak ceritanya tentang patah hatinya. bertahun-tahun mungkin, atau yang cuma di ghosting. Siapa tahu belum pernah didengar tuh. Kayaknya saya Jadi sudah ini dengar. Kayak saya tahu deh. kesempatannya orang ini untuk mendengar ceritanya Putih kayaknya. Self healing. Sebenarnya kalau cerita patah hati sebenarnya beda-beda tipis dengan Ocan tadi sih. Kalau dari segi apa ya, pacaran yang dalam arti bukan pacaran juga. Main-main lah, masih cinta-cinta monyet lah. Cuman kayak makin kesini pasti kita juga pernah merasa pengen bangun hubungan
yang serius sama orang pasti toh. Maksudnya pasti apalagi hubungannya mungkin bukan dalam waktu yang dekat tapi lama gitu. Yang sebenarnya kayak pengen yang bikin jadi patah hati terbesar itu ketika kau sudah dapatkan orang yang mungkin kau butuh. Kau pasti dalam hidupmu punya kriteria seseorang. Oh ini saya mau kayak gitu ya. Ketika kau dapatkan orang itu, tapi ya jodohmu bukan dia kayak gitu ya. Saya tidak tahu bukan jodohnya dia bukan saya karena mungkin waktunya yang belum tepat atau bagaimana. Tapi kan untuk sekarang kayak begitu. Ketika kita sudah temukan sosok yang kita cari, yang kita butuh, tapi ternyata bukan buat kita. Dia buat siapa kira-kira itu? Buat jodohnya Nanti lah. Siapa jodohnya kau? Berarti self healing, mencari self healing. Tunggu, itu tadi ceritanya. Ya kayak saya begitu ya. Kayak Ocan tapi Masa mirip. Oh kan bukan saya dan Ocan ya. Oh iya kayaknya. Kayaknya. Jangan-jangan. Kau pernah ganti saya kan? Iya, oke, sendal jepit tadi. Kalau Saya kan. Betul tidak? Tidak, masa kamu tidak penasaran dengan ceritanya Putih? Masa dia ambil cerita dari orang lain, membawa nama orang Saya rasa lain? ada lagi yang lebih Ada, serius. cuma dia tidak mau cerita ini. ada yang di ghosting Nah itu, pernah di ghosting atau tidak? Pernah Sama orang. lah. Mungkin Makanya saya bisa bilang tadi jangan pernah, itu hal bodoh yang mungkin pernah saya dan Ocan lakukan. Saya masuk ke dalam kehidupannya orang yang jelas-jelas dia dan mantannya lama mungkin. Terus kita tiba-tiba masuk sok-sok tidak, kita bisa sama-sama, saya bisa bikin kau lupa dengan yang berapa tahun itu ya. Bullshit sih. Ceritamu ini kapan? SMP, SMA? Karena Dan tadi juga tuh spesifik sekali. yang di speed. Masa cuma saya yang spesifik? Salah Saya sendiri kok eksekutif, kita tidak minta. Berarti self healing gimana? Sebenarnya kalau self healing Kerjakan tugas. tidak sih. Tugas Tidak gila, sih, Gila, sih. ya saya kerjakan tugas. Kalau Tugasnya self healing biasanya cuma datang jalan-jalan ke mall sendiri, habis itu keliling-keliling, habis itu nongkrong cuma minum di Tiga ras. Jeko mungkin. Saya kira ada love, minum love, Donat, selesai pulang. Yang penting Oh berarti self self healing terbaik itu ketika kita mengenal dirinya kita sendiri, harus sadar maunya kita ini sebenarnya apa, dirinya kita ini sukanya apa, maunya apa, pengennya bagaimana. Kalau tidak suka dengan hal yang begini, saya tidak suka, jangan kayak bapendam perasaan kayak gitu. Saya suka dengan ini, saya suka dengan yang ini. Tapi kayak kalau gitu. saya self healing terbaik itu mendekatkan diri pada pemilik hati. Betul, itu juga salah satunya. Besok ketemu Tuhan sudah rencana Belum kayak masih lama mau ketemu Tuhan. Sepanjang dosa ini. Ketika kita merasa hatinya kita kosong, mungkin kita lupa untuk menaruh Tuhan di hatinya kita, betul tidak? Betul, self healing Gimana cara sholat? itu sholat. Cuma berharap tapi tidak sholat. berharap tanpa berdoa. Ya, Berbanyak Tidak direstui Tuhan. Ya, tapi saya masih penasaran dengan self healingnya Putih. Tapi mungkin self healingnya Putih salah satunya itu dilampiaskan ke podcast saya. betul. Melampiaskan ke podcast karena saya lihat juga tema-tema podcastnya. Galau semua. Galau Ini semua. galau. Terus Terus berkesinambungan antara episode 1, episode 2, episode 3. Mungkin itu salah satu perjalanan dari masa self healing mungkin. Betul. Cuma mungkin bisa diceritakan Kalau itu. Itu sekalian promosi ya, jadi Promosi. orang-orang yang dengar podcast ini bisa dengar podcast bersenyawa di Spotify dan juga Anchor. Jadi di situ sebenarnya bukan cuma ceritaku sendiri. Memang ada beberapa, mungkin kalau orang-orang yang ikuti ceritanya, ada yang dari episode ini ke episode ini berlanjut ceritanya. Tapi ada juga yang beberapa cerita dari teman-teman sendiri yang kayak, ih Putih bikinkan saya podcast ceritaku begini. Oh itu yang saya tuangkan ke podcast itu sendiri. Tapi kalau memang yang berepisode itu jujur memang pengalaman pribadi. Tapi di episode 3 atau 4 terakhir kemarin itu sudah jadi bab terakhir dalam cerita panjang itu. Jadi sudah tidak akan ada lagi cerita tentang berarti itu sekarang orang. sudah happy nih. Orang. Sekarang sudah happy. Karena sudah ada penggantinya gitu. Maybe Berarti kalau sudah penggantinya tidak buat podcast lagi. buat Siapa tahu nanti galau lagi. Jadi buat lagi. tapi kan karena sudah yang galau-galau yang senang-senang lagi atau tidak. senang-senang. Kalau sekarang lebih ke tema-tema kayak
ke diri sendiri sih, kayak insecurity yang mungkin orang-orang merasakan sekarang kayak gitu, bukan terlalu ke spesifik tentang cinta-cinta terus sudah. Berarti gitu. Nanti Sebesar kita lihat bukan juga. cinta yang mau diurus, banyak yang mau berarti diurus. Kan cuma kau yang mau diurus, banyak yang mau diurus. Berarti kalau kita lihat nanti postingannya podcastnya Putih, kalau galau berarti dia patah hati lagi. Betul. Kalau senang berarti lagi bahagia. Bahagia gitu. Jadi Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini karena sudah sangat panjang, Sangat panjang. ternyata. Panjang sekali. Jadi untuk pesan-pesan terakhir dari Ochan atau Iman mungkin ada? Mungkin kembali kalau untuk kesan-kesan itu jangan terlalu mencintai berlebihan sama orang, karena semakin kita biasa-biasa saja ke orang walaupun kita sayang, tapi kita tidak terlalu menaruh harapan pada itu orang, mungkin ketika dia mengecewakan itu tapi tidak akan terlalu sakit. Begitu ya. Mungkin dari Ochan. Kalau saya satu, hargai orang yang memperjuangkan. betul. Jangan kau sia-siakan, karena ketika kau sadar kalau dia telah pergi, jatuhnya kau sendiri akan sakit. Betul. Kalau dari saya, mungkin kalau untuk sayang sama orang jangan 100%, 70% bisa sayang ke orang, tapi 30% untuk sayangi diri sendiri sih. Kalau untuk Fikri? Sayang. Kalau bicara sayang sama orang, Kalau pikir kata kayak pikir ini. apa? Kalau putus jangan cari Jangan cari biologis. pelampiasan. Kalau putus, itu jangan pesan cari moralnya alasan juga. biologis. Oh, betul. Betul. Jangan Bicara- cari alasan dilarang pacaran dalam agama. Jangan juga disinggung lagi, Chan. Sudah. Gitu ya. Salah satunya juga pesan moral untuk teman-teman. Jangan ambil pengalamanku tadi kayak putus dengan orang cari pelampiasan. Betul. Jadi carilah self healing yang baik seperti teman-teman. Yang positif. Ya, Yang positif tentunya. lah. Seperti Selesaikan masalahnya kamu terus dari hubungan seperti sama dengar orang. lagu Di Spotify Di dengan Spotify atau di dengan- Reso mungkin. dengan Contohnya juga dengar podcastnya Himaksi, Putih. podcastnya Putih Bersenyawa, itu jadi self healing terbaik sih. Sama sholat. Masya Allah. Ya, jadi mungkin sekian episode Himaksan Podcast pada hari ini. Jadi tetap semangat dalam membangun mimpi, tetap kreatif dalam meraih prestasi. Dan tetap jadikan Himaksi On Podcast sebagai hotline kamu di Anchor dan juga Spotify. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Himaksi. Saya Aulia Putri. Saya Muhammad Fikri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.